Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu di seri seminar kesehatan yang berjudul Rahasia Hidup yang Berkelimpahan. Ini adalah seri pertama. Total kita akan bertemu 7 kali di setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Setiap orang ingin mempunyai hidup yang bahagia, sehat, umur panjang, dan sejahtera. Ini adalah dambaan setiap manusia di muka bumi ini, sejak zaman dulu sampai sekarang. Di dalam buku suci, yaitu sejarah Tiongkok kuno, yang ditulis di zaman Zhou Dynasty, sudah ada istilah hidup yang sejahtera ini. Mereka namakan itu Wu-Fu, yaitu artinya 5 berkat, yang kita kenal sekarang dengan nama Wu-Fu Lingman. Hampir semua orang Chinese mengetahui istilah ini. 5 berkat apakah yang dimaksud? Wu-Fu Lingman itu terdiri dari 5 berkat. Yang pertama adalah Chang Shou, yaitu umur panjang. Yang kedua, Fu Kui, yaitu kekayaan. Yang ketiga, Kang Ying, yaitu kesehatan. Yang keempat, Hao Te, kebajikan. Dan yang kelima adalah San Chung, kematian alami. Nah, ini sebenarnya merupakan dambaan setiap manusia. Mari kita lihat satu persatu secara lebih dalam. Yang pertama, Chang Shou. Chang Shou itu umur panjang, bukannya tidak mati-mati, tetapi panjang umurnya dan sehat. Yang kedua, Fu Kui itu yaitu kekayaan, bukan hanya banyak uang, tapi cukup uang. Dan selain itu mempunyai posisi yang terhormat. Yang ketiga adalah Kang Ying. Kang Ying bukan hanya sehat, tetapi jiwanya juga sejahtera. Yang keempat, Hao Te, yaitu kebajikan. Ini mempunyai sifat yang baik, ramah. Selain itu juga murah hati dan tenang, ya. Yang kelima adalah San Chung. Ini meninggal alami, bukan meninggal karena kecelakaan atau kemalangan, bukan meninggal karena sakit, tetapi meninggal dengan tenang atau rest in peace. Inilah yang didambakan oleh setiap orang di muka bumi ini. Dan jika perhatikan, kelima berkat yang didambakan manusia sejak dulu, ada satu hidup yang penuh damai, sehat, bahagia, dan tidak kekurangan. Umurnya panjang, tubuhnya sehat, cukup uang, bahkan banyak uang. Udah gitu sifatnya baik, penuh kebajikan, suka menolong orang, dan pikirannya dipenuhi dengan damai. Dan pada waktu meninggal pun, meninggal dengan tenang dan damai di usia tua, tidak meninggalkan dendam, tidak meninggalkan hutang, rest in peace. Inilah yang dinamakan hidup yang mempunyai makna, bukan hidup yang sia-sia penuh dengan penyesalan. Inilah yang akan kita pelajari, bagaimana kita mendapat hidup yang sejahtera dan damai dan penuh dengan kelimpahan. Kita lihat, bukan hanya melalui istilah Wu-Fu Lingman, orang Tionghoa mau penuh damai, hidupnya mau sehat, damai. Tetapi kalau kita lihat melalui kebudayaan orang Tionghoa sampai sekarang, kita bisa lihat bagaimana mereka mempercayai hal-hal di dalam kehidupan sehari-hari akan selalu membawa keberuntungan. Kita bilangnya itu adalah Zhongguoren yi missing, yaitu tahyul. Contohnya, setiap ulang tahun orang Tionghoa pasti ada mie. Mie yang bentuknya panjang melambangkan umur panjang. Kemudian jika ulang tahun pada usia tua, biasanya ada bakpao yang bentuknya seperti buah persik. Misalnya kalau anak baby umur 1 bulan, ada telur merah.
Nah, itu melambangkan fertilitas dan bentuknya yang bulat oval melambangkan harmoni. Warna merah mengharapkan anak ini nanti mempunyai nasib yang baik dan bahagia. Dan kalau perhatikan, kalau lagi Imlek, Chinese New Year, banyak jeruk di mana-mana. Apa maksud? Nama jeruk itu di dalam bahasa Mandarin, lafalnya itu seperti banyak untung, berkat banyak, ya. Jadi cizi, jadi taci, tali. Dan ada lagi kue keranjang. Nah, kue keranjang apa maksudnya? Kue keranjang itu disebutnya dalam Mandarin nian kao. Nian kao itu lafalnya, nah kalau bisa mereka samakan adalah nian nian kao sen. Yaitu artinya apa? Setiap tahun akan tambah makmur. Kemudian kita lihat ada ikan. Ikan melambangkan apa? Surplus, kelimpahan. Nian nian yoi. Itu ada artinya ada kelimpahan setiap tahun. Kemudian kita lihat lagi. Ada pangsit. Atau disebut jiaozi. Nah, kenapa ada ini? Karena bentuk pangsit itu seperti emas. Melambangkan kekayaan dan kelimpahan. Dan ada lagi satu huruf yang selalu ada di rumah orang Tionghoa, yaitu fu. Nah, fu ini biasanya suka ditempel terbalik karena lafalnya sama dengan bahwa berkat ini, keberuntungan ini sudah. Bagaimana dengan angka? Kita tahu orang Tionghoa menganggap ada angka yang beruntung dan ada angka yang tidak. Angka 2 dipercaya membawa keberuntungan. Karena angka genap misalnya, suang si, itu terdiri dari 2 kata si. Si itu artinya happy, senang. Jadi kesenangannya double. Kemudian ada angka 4, ini dianggap tidak beruntung. Karena lafalnya sama seperti si, yaitu mati. Jadi kita bisa lihat gedung, lift, nomor rumah tidak menggunakan angka 4. Kemudian ada angka 6, bunyinya liu. Seperti liu, banyak bisnis memakai angka 6 untuk keberuntungan. Dan istilah populer Chinese adalah liu liu ta sun, yaitu lancar jalan bisnis sehingga dianggap beruntung. Nah, jika seseorang merayakan ulang tahun yang ke-66, dianggap ulang tahun besar. Nah, angka 8 ini adalah angka yang paling beruntung bagi orang Tionghoa. Angka 8 Pak dibacanya seperti Fa, yang artinya kekayaan, nasib baik, dan sejahtera. Bahkan jika 88 lebih beruntung lagi, seperti suang si tadi, double. Pak mian lai cha, pak mian lai cai, pak mian chuan feng, fa chuan. Nah, angka 9 bunyinya jiu, yang artinya seperti lama. Artinya bertahan lama, kekal, dan umur panjang. Bagaimana dengan warna? Nah, bagi orang Tionghoa ada warna yang beruntung dan tidak beruntung. Dan warna yang tidak beruntung adalah warna putih, melambangkan kedukaan. Dan warna hitam, melambangkan kegelapan. Dan ada warna beruntung. Ada 3 warna beruntung bagi orang Tionghoa. Merah, simbol kebahagiaan, kesuksesan, vitalitas, dan nasib baik. Warna ini paling banyak dipakai di acara pernikahan, ulang tahun, acara khusus, dan sebagainya. Angpau yang menandakan harapan berkah, kemakmuran, dan kebahagiaan juga berwarna merah. Kemudian warna kuning atau kuning emas. Ini adalah simbol keningratan, kekuasaan, harapan, dan kemakmuran. Warna kuning memiliki banyak nilai sejarah bagi budaya Tionghoa. Pada zaman dinasti Sung Cao,
Itu warna kuning digunakan untuk melapisi seluruh lantai istana. Sedangkan pada dinasti Ming, Ming Chao, dan dinasti Qing, Qing Chao, para raja mengenakan jubah kuning emas dan bendera kenegaraan juga berwarna kuning. Nah, warna keberuntungan ada satu lagi, yaitu warna hijau. Hijau simbol kekayaan, fertilitas, regenerasi, harmoni, dan pertumbuhan. Diyakini bahwa warna ini akan membawa kemakmuran bagi gedung-gedung atau lokasi yang dibangun dengan dominasi warna hijau. Karena warna hijau juga melambangkan murni dan bersih. Dari tadi punya simbol semua kita lihat. Bagaimana orang Tionghoa sangat mengharapkan selalu keberuntungan. Ada lagi ornamen yang namanya Fu Lu Shou. Ini adalah patung yang dulu ada di rumah saya. Jadi saya ingat akan patung Fu Lu Shou ini. Ini kita sering jumpai di rumah orang Tionghoa dan di kelenteng-kelenteng. Baik dalam lukisan ataupun patung, dan merupakan satu doa Tionghoa, orang Tionghoa akan sebuah harapan. Yaitu apa? Kebahagiaan, kemakmuran, dan umur panjang. Siapa yang tidak mau? Kita mempunyai kebahagiaan, kita mempunyai kemakmuran, dan umur panjang. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, mengapa banyak orang yang hidup tidak bahagia di dunia ini? Kita lihat dari data WHO tahun 2016, sekitar 800.000 orang meninggal setiap tahun karena bunuh diri. Yang artinya satu orang meninggal bunuh diri setiap 40 detik. Nah, bunuh diri adalah fenomena mendunia dan bisa terjadi pada setiap usia. Kita lihat negara Eropa yang sudah maju, tapi angka bunuh dirinya tinggi. Jadi, apa yang terjadi di dalam kehidupan? Apakah saudara bahagia? Apakah saudara mempunyai hidup yang sejahtera? Pada satu waktu, saya kehilangan kunci mobil. Saya cari di tas, saya cari di meja yang biasa saya taruh, tidak ada. Tapi saya yakin, saya taruh di dalam tas. Tapi saya bongkar tas saya beberapa kali karena penasaran, tidak ketemu juga. Karena saya yakin ada di situ saya punya kunci. Kemudian saya berdoa. Selesai berdoa, saya teringat. Oh, kemarin saya ganti tas. Saya cari di tas yang kemarin saya pakai. Ketemu kuncinya. Pantesan saya nggak dapat. Karena saya cari kunci di tas yang salah. Walaupun saya yakin saya taruh di dalam tas. Tetapi tasnya salah. Walaupun saya cari dengan teliti, tetap saja tidak ketemu. Karena saya cari di tempat yang salah. Demikianlah manusia. Mengapa banyak penderitaan, kekecewaan, dan kepedihan? Sakit, penyakit, permasalahan. Karena mereka mencari kebahagiaan, kesehatan, kedamaian di tempat yang salah. Di manakah kebahagiaan? Apakah ada jawabnya? Bagaimana kita bisa hidup bahagia, sejahtera, dan berkelimpahan? Apa sih masalah utama yang dihadapi manusia? Kenapa banyak sakit penyakit? Kenapa banyak penderitaan? Kenapa banyak orang tidak bahagia? Kalau kita teliti dan kita lihat lagi fakta di depan mata kita, penyebabnya hanya 3 hal. Keinginan daging, yaitu roti, qingyi. Dan yang kedua, keinginan mata, yanmu qingyi. Dan yang ketiga, pride of life, keangkuhan hidup, jingsen jiaoao. Nah, apa sih maksudnya keinginan ini? Qingyi ini dalam bahasa Inggrisnya lust, yaitu keinginan atau nafsu yang tidak bisa ditahan. Dan keinginan ini harus kita lakukan apapun akibat, walaupun jelek.
Sehingga kita hidup dikontrol oleh keinginan ini. Bukan kita yang mengontrol keinginan ini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan keinginan daging pun diperinci di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti apa? Dendam, perselisihan, suka iri, negative thinking, suka marah-marah. Ini adalah nafsu dari kedagingan kita. Dan kita dikontrol oleh nafsu kedagingan kita. Bukan kita kontrol. Kita punya amarah atau kita punya pikiran. Nah, kesusahan manusia hanya 12 kata di dalam bahasa Mandarin. Apa itu? Fang bu xia, xiang bu kai, kan bu tou, wang bu liao. Nah, inilah yang bikin orang tidak bahagia, yang bikin orang tidak sejahtera. Karena apa? Seperti Fang Bu Xia itu gak mau lupakan, gak mau let go. Kalau Xiang Bu Kai itu pikirannya gak terbuka, selalu negatif. Dan Kan Bu Tou itu gak bisa ngerti, gak bisa pasrah terhadap satu masalah atau keadaan, gak bisa terima. Dan satu lagi, Wang Bu Liao itu tidak bisa melupakan. Ya, dendam mungkin dia simpan sampai dia mati. Bagaimana mau dia bahagia hidupnya? Jadi di situ dikatakan, sebenarnya apakah kebahagiaan dalam kehidupan ini? Dari tadi punya proverb. Dikatakan sederhana itu bahagia. Sukacita itu yang. Jadi di dalam hidup ini sederhana. Kita tidak perlu yang macam-macam, yang berlebih-lebihan. Yang penting adalah sukacita. Itulah yang bisa bikin kita itu mempunyai damai dan bahagia. Selain emosi dari kegagalan, kejatuhan manusia, yang lainnya adalah apa? Ilah zaman modern ini adalah uang. Inilah yang bikin manusia menderita, bikin manusia tidak bahagia. Kita lihat hidup yang mewah dan barang-barang yang bermerek dan mahal-mahal, mobil, baju, tas, mungkin rumah, mungkin liburan, dan sebagainya. Ini adalah keinginan dari daging dan keinginan dari mata dan keangkuhan hidup. Bukannya tidak boleh jalan-jalan. Bukannya tidak boleh membeli sesuatu yang mahal. Kalau kita membeli karena nafsu, untuk menunjukkan bahwa kita itu lebih, dan kita itu untuk menunjukkan bahwa kita ini punya gengsi, itu sudah salah. Apalagi duitnya boleh hutang. Jadi sebenarnya apa sih keangkuhan hidup? Itu semua saya. It's all about me. Pokoknya saya harus punya posisi yang tinggi. Pokoknya saya punya pendapat yang harus didengar. Pokoknya saya harus lebih dari orang lain, dari teman saya, dari tetangga saya.
saya, dan saya. Keangkuhan hidup. Kita puas dengan harta yang kita punya. Kita terus memperkaya diri dengan mainan-mainan tanda kutip yang sebenarnya kita tidak. Kemudian kita juga angkuh. Karena apa? Saya punya posisi lebih tinggi, dia lebih rendah. Dan kadang-kadang juga ada orang yang angkuh. Dia nggak ada duit. Sepertinya orang yang nggak punya uang itu bukan orang. Jadi inilah keangkuhan hidup. 为什么很多有钱人都看不起穷人呢？ Semua Tuhan tebus. Semua Tuhan tebus di kayu salib agar semuanya selamat, bisa menerima kehidupan yang sejahtera. Misalnya makanan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Amsal 23 ayat 2 dan 3. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Kita tahu makanan Tuhan sudah larang di Alkitab. Tetapi tetap kita makan. Karena apa? Karena kita nafsu. Dengan menggunakan alasan-alasan yang sebenarnya tidak masuk akal. Yang menyatakan bahwa ini sudah boleh. Dan ada lagi. Mazmur 119 ayat 30. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan. Jadi ini keinginan mata dan keinginan daging, kedagingan kita. Apa banyak orang jatuh karena masalah ini. Bill dan Will. Dan dikatakan juga setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Keinginan mata, keinginan daging. Jadi inilah yang bikin manusia tidak bahagia, hancur rumah tangga. Dan tidak bahagia kemudian uang banyak, tetapi tidak bahagia. Dan lagi keinginan akan harta. Contoh adalah akan di dalam Yosua 7 ayat 21. Dikatakan aku melihat jubah yang indah, 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal. Aku mengingininya dan kuambil. Jadi sekali lagi, semua dimulai dari mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kita ingin hidup seperti orang-orang yang terkenal, orang kaya raya. Padahal kita punya contoh, role model harusnya adalah Yesus. Harusnya adalah Yesus. Dikatakan orang yang beli barang yang tidak diperlukannya itu sama dengan mencuri dari diri sendiri. Biarlah lain kali kita renungkan ini. Ada lagi pepatah yang mengatakan, setiap kali Anda meminjam uang, Anda sedang merampok masa depan diri sendiri. Juga merampok masa depan anak-anak yang seharusnya kita bisa tabung untuk masa depan mereka. Tapi hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan kita, nafsu mata kita, dan kesombongan, keangkuhan hidup. Dikatakan juga jangan beli barang yang kita tidak mampu dengan uang pinjaman. Untuk memberi kesan kepada orang yang kita tidak suka.
Jadi memang hampa hidup manusia sekarang. Karena yang mereka pentingkan adalah sesuatu yang sementara, yang hampa, yang tidak ada nilainya. Seperti seorang anak senang main. Tiap hari dia main. Dan dia tidak mau belajar dan malas ke sekolah. Itu hanya sementara. Jadi barang yang sementara bikin kebahagiaan sementara. Tapi pada akhirnya si anak tidak naik kelas. Dan kita pada akhirnya tidak bahagia. Dikatakan money is not everything, but everything is money. Kita tidak bisa menyangka di dalam kehidupan ini kita butuh. Tanpa uang kita tidak bisa. Jadi pertanyaannya, emang salah ya kalau punya banyak uang? Emang salah? Di dalam firman Tuhan dikatakan, akar kejahatan, karena akar segala kejahatan ialah uang. Apakah demikian? Tidak. Yang disebut adalah karena akar segala kejahatan ialah cinta. Uang tidak jahat. Cinta uang yang jahat. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh. Ayub, Abraham, kaya. Jadi akar segala kejahatan bukan uang, tetapi cinta akan uang. Janganlah kita menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kita yang seharusnya mengontrol uang. Bukan uang yang mengontrol kita. Saudara tahu, inilah menderitanya akibat dari emosi kita dan uang yang terutama. Ya, keinginan, nafsu dari kedangingan, nafsu dari mata kita, dan nafsu dari ingin disanjung keangkuhan hidup. Jadi apakah hidup hanya seperti orang Chinese punya istilah sen lao ping si, lahir terus tua, sakit dan mati? Apakah makna kehidupan ini? Apakah makna kehidupan Anda? Ada satu cerita. Seorang pemahat patung yang baru saja menyelesaikan karyanya membuat patung malaikat. Dia sangat mengagumi hasil karyanya. Dan dia lihat, wow, bagus sekali. Tapi dia ingin mendapatkan pengakuan dari ahlinya. Dia menghubungi Michelangelo. Diceritakan Michelangelo datang. Setelah dia melihat patungnya, dia berkata, sayangnya kurang satu hal. Kemudian dia pergi. Pemahat ini sangat penasaran. Kurang apa dengan hasil karyanya? Menurut dia sudah sangat bagus dan sempurna. Dia lari mengejar dan menanyakan Michelangelo. Michelangelo menjawab, kurang kehidupan. Jadi, apakah kehidupan kita sudah mengandung makna? Kita hidup di dunia ini. Apakah benar-benar kita hidup dengan kehidupan yang memang seharusnya kita hidup? Hidup yang penuh makna. Adakah saudara sudah mempunyai hidup di dalam kehidupan ini? Karena banyak orang hidup sebenarnya mereka mati. Adakah saudara mengisi kehidupan saudara dengan hal-hal yang berarti? Adakah saudara menyanyiakan kehidupan saudara?
Karena banyak orang yang hidup menyesal di ranjang kematian. Karena telah menyia-nyiakan kehidupannya. Death, bad, regret. Mereka kalau bisa hidup diulang kembali. Mereka biasanya, mereka baru sadar mereka salah. Hidupnya pada waktu menjelang. Dikatakan oleh Esther Earl, dia sudah meninggal, menderita kanker. Tidakkah sedih? Kadang-kadang seringkali dikatakan harus menghadapi kematian dulu. Kita baru bisa menghargai kehidupan dan menghargai kita sesama. Manusia hidup seolah-olah hari masih panjang. Dan Steve Jobs punya quotation juga katakan, jika hari ini adalah hari terakhir dari hidup Anda, apakah Anda mau melakukan apa yang Anda lakukan hari ini? Saya yang pernah menghadapi kematian, saya lebih hati-hati di dalam hidup ini. Kalau bisa, saya mau isi hidup ini dengan sesuatu yang bermakna. Dan mari kita lihat contoh orang yang sangat kaya. Bukan hanya sangat kaya, tapi juga sangat pintar. Terkenal pintarnya, multi talenta. Juga punya jabatan yang sangat tinggi, yaitu dia seorang raja. Raja Salomo. Dia adalah seorang yang memiliki segala-galanya. Seorang yang mengejar dunia. Tetapi apa kata Raja Salomo di akhir hidup? Kalau kita mau totalkan harta Salomo, misalnya dengan Bill Gates, dengan Jeff Bezos, dengan Mark Zuckerberg, dan yang lain-lain, mungkin mereka tidak ada apa-apanya. Dan Raja Salomo mengakui di dalam Pengkhotbah 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Jadi dia tidak kontrol, dia punya nafsu. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Memang sah kita menghasilkan seluruh hasil jerih payah kita. Tapi kita perlu ingat, itu bukan kita punya. Dunia ini semua milik Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ini adalah potret masyarakat masa kini. Ingin mencari kesenangan hidup yang bisa memuaskan dirinya. Tetapi mereka tidak terpuaskan, malah ingin lebih dan lebih lagi. Kita tidak pernah merasa cukup. Manusia tidak pernah merasa cukup. Kita semua seperti Raja Salomo, setelah tua dan sakit-sakitan, baru sadar bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Di dalam pengalaman saya, bergaul dengan orang sakit 10 tahun lebih, saya sering kali bertemu dengan orang di akhir hidupnya. Dan kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Saya hanya bantu untuk menghadapi kematian dengan tenang dan damai. Penyesalan. Dan banyak sekali mereka curhat dengan saya. Bagaimana mereka menyesal. Menyesal sudah kerja terlalu berat. Menyesal tidak memperhatikan anaknya. Sehingga anaknya sekarang pun tidak memperhatikan orang tuanya. Menyesal. Mereka terlalu bersenang-senang. Tidak nabung. Menyesal. Karena mereka mengejar dunia dan sebagainya. Sampai mereka sakit. Mereka bilang kalau bisa hidup ini diulang.
Masyarakat masa kini juga mengejar ilmu pengetahuan. S1, S2, S3. Tetapi kita tidak menggunakan ilmu pengetahuan kita untuk kebajikan dan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Tapi malah untuk memperkaya diri. Lagi-lagi di sini untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi dengan titel yang banyak supaya mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi. Keangkuhan, keinginan daging, keinginan mata. Juga masyarakat masa kini juga bekerja, dan bekerja. Pergi pagi, pulang malam. Mungkin menurut standar dunia kita adalah orang yang sukses dan sangat sukses. Dan mungkin juga berlimpah harta. Mereka puas. Mereka bahagia. Menurut penelitian justru orang kaya tidak lebih bahagia dari yang tidak punya. Mengapa? Karena mereka menempatkan pekerjaannya di atas Tuhan. Mereka mengorbankan keluarga karena karir dan bisnis. Yang ada akhirnya hancur rumah tangga, sakit, dan tidak bahagia. Pengkhotbah 12 ayat 8 dan 13. Raja Salomo yang sudah mempunyai segala kekayaan, hikmat, dan posisi. Pada masa tuanya dia bilang, kesia-siaan atas kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dia bilang, akhir kata dari segala yang didengar ialah, dia bilang, takutlah akan Tuhan. Ini nasihat dia. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jangan sampai kita menyesal. Yesus menawarkan pencuri dan dikatakan hanya untuk mencuri dan membunuh dan Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Hidup yang sejahtera, hidup yang berkelimpahan hanya di dalam Tuhan kita Yesus. Anda tidak bisa mendapatkannya dengan harta benda dunia. Anda tidak bisa mendapatkannya dengan uang, dengan kepintaran, dengan apapun. Hanya melalui Tuhan Yesus. Maukah saudara mempunyai hidup yang berkelimpah? Ikutilah seminar ini terus. Dan sebagai penutup, kita baca di dalam Amsal 3 ayat 16 dan 17. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi Tuhan memberikan kita hadiah umur panjang, kekayaan, kehormatan, bahagia, sejahtera. Bukan yang diberikan oleh dunia. 他右手有长寿，左手有富贵。他的道是安乐，他的路全是平安。Marilah kita menerima panggilan Tuhan Yesus untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.